Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini dulu ya. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan kisah Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah, bagian 2. Dalam perang Uhud, saat kaum muslimin mengalami kekalahan dan kaum musyrikin mulai meneriakkan, "Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad." Saat itu, Abu Ubaidah adalah seorang dari jamaah yang melindungi Rasulullah dengan dada mereka dari serangan tombak musyrikin. Saat perang sudah usai, gigi geraham Rasulullah pecah, kening beliau memar, dan pipi beliau ada 2 buah biji baja yang menempel. Maka Abu Bakar As-Siddiq datang menghampiri Rasulullah untuk mencabut kedua biji bahwa tersebut dari pipi beliau. Maka Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, "Aku bersumpah kepadamu, biarkan aku saja yang melakukannya." Maka Abu Bakar pun membiarkan Abu Ubaidah melakukannya. Kemudian Abu Ubaidah merasa khawatir jika ia mencabut dengan tangannya, maka akan membuat Rasulullah merasa sakit. Dari itu, Abu Ubaidah menggigit salah satu biji baja tadi dengan gigi serinya dengan begitu kuat. Ia berhasil mengeluarkan biji baja tersebut, dan satu gigi serinya pun ikut tanggal. Kemudian ia menggigit biji baja yang kedua dengan gigi serinya yang lain. Kali ini, ia pun berhasil mengeluarkan dari satu giginya lagi ikut tunggal. Abu Bakar berkata, "Abu Ubaidah adalah manusia yang paling bagus dan menanggalkan giginya." Abu Ubaidah turut serta bersama Rasulullah semua peperangan sejak ia mengenal Rasulullah hingga beliau wafat. Saat hari Thaqifah, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Ulurkan tanganmu agar dapat aku baiat, sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap umat memiliki seorang amin atau orang yang dipercaya, dan engkau adalah amin umat ini." Abu Ubaidah menjawab, "Aku tidak akan maju di hadapan seorang pria yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam kita dalam salat, dan kita mempercayai sehingga Rasulullah SAW wafat." Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Dan Abu Ubaidah adalah penasehat dan kawan Abu Bakar yang terbaik dalam masalah kebenaran. Kemudian Abu Bakar menyerahkan khalifah setelahnya kepada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah juga tunduk dan taat kepada Umar. Ia tidak pernah melanggar perintah Umar kecuali 1 kali saja. Apakah engkau tahu masalah apa yang membuat Abu Ubaidah melanggar perintah khalifah? Hal itu terjadi pada saat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sedang bermimpi pasukan muslimin di negeri Syam dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, sehingga Allah berkenan untuk menaklukkan semua daerah Syam di bawah komandannya. Pasukan yang dipimpinnya berhasil menaklukkan sungai Ushrat di daerah timur dan Asia Kecil di utara. Pada saat itu, di negeri Syam sedang mewabah penyakit taun yang belum pernah diketahui oleh manusia saat itu sebelumnya. Penyakit tersebut berhasil membunuh banyak manusia. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengutus seorang utusan kepada Abu Ubaidah dengan membawa sebuah surat yang berbunyi,
Aku memerlukan bantuanmu tanpa interupsi sedikit pun darimu. Jika suratku ini datang kepadamu pada malam hari, maka dengan segera aku memintamu untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu datangnya subuh. Jika suratku ini datang kepadamu pada waktu siang, aku meminta segera kepadamu untuk datang kepadaku tanpa perlu menunggu hingga senja tiba. Begitu Abu Ubaidah menerima surat dari Umar Al-Faruq, ia berkata, "Aku mengerti kepentingan Amirul Mukminin terhadap diriku. Ia menginginkan agar aku tetap hidup meski yang lainnya binasa." Kemudian ia menuliskan surat-surat kepada Amirul Mukminin yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, aku mengerti kepentinganmu terhadap diriku. Aku kini sedang bersama para tentara muslimin, dan aku tidak ingin menjaga diriku agar terhindar dari penyakit yang mereka derita. Aku tidak ingin meninggalkan mereka sehingga Allah menentukan keputusannya bagi diriku dan mereka. Jika suratku ini telah sampai kepadamu, maka biarkan aku dan izinkan aku untuk tetap tinggal di sini." Begitu Umar membaca surat Abu Ubaidah, maka ia langsung menangis dan matanya langsung sembab. Maka orang yang berada di sekelilingnya bertanya, karena merasa heran dengan tangis Umar yang begitu keras, "Apakah Abu Ubaidah telah meninggal, wahai Amirul Mukminin?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi kematian telah mengintainya." Benar dugaan Umar, karena tidak lama kemudian Abu Ubaidah terkena taun. Begitu ia menjelang kematian, ia berwasiat kepada tentaranya, "Aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, jalankan puasa Ramadan, bersedekah, berhaji, dan berjumrahlah. Saling wasiat dan taatlah kepada pemimpin kalian dan jangan kalian melanggarnya. Janganlah dunia membuat kalian lalai, karena meski seseorang diberi umur 1000 tahun, maka pastilah ia akan merasakan kondisi seperti yang kalian lihat pada diriku ini. Allah telah menetapkan kematian kepada anak Adam dan mereka semua akan mati. Yang paling bijak di antara mereka adalah yang paling taat kepada Tuhannya dan yang paling mengerti akan hari pembalasan." Kemudian ia menoleh ke arah Mu'adz bin Jabal seraya berkata, "Ya Mu'adz, imamilah manusia untuk salat." Begitu ia menghembuskan nafas terakhirnya, maka Mu'adz pun berdiri dan berseru, "Wahai manusia, kalian telah dibuat kaget oleh seorang pria yang demi Allah aku tidak pernah tahu bahwa aku pernah melihat seorang pria yang begitu lapang dadanya, sehingga senantiasa menjauhi kedengkian dan amat berpesan tentang umat ini yang lebih baik darinya. Maka mohonlah rahmat Allah baginya dan semoga Allah merahmati kalian. Amin ya Rabbal Alamin." Sekian dulu ya teman-teman, kisah lanjutan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah bagian 2. Assalamualaikum.